Cara mengajukan pinjaman KPR di Bank BNI. Sebelumnya saya doakan teman-teman yang sedang ingin membeli rumah idaman, rumah impian, saya doakan prosesnya lancar dan rumah idamannya segera dimiliki ya. Nah, di video kali ini akan aku jelaskan bagaimana sih syarat dan juga caranya untuk mengajukan pinjaman KPR di Bank BNI. Jadi, di BNI itu teman-teman KPR-nya itu bisa dipakai untuk membeli, membangun, merenovasi ataupun juga take over. Jadi membeli dari KPR orang sebelumnya ya, ataupun ini bisa juga dipakai untuk membeli rumah, apartemen, ruko, dan juga rukan dengan sistem cicilan jangka panjang dan bunganya juga kompetitif. Nanti kita lihat saja ya. Tapi sebelumnya, untuk yang pertama kali mampir, silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke teman-teman, ada beberapa keunggulan kalau kita memilih BNI ya. Nah contohnya aku juga kemarin KPR-nya itu menggunakan BNI ya. Suku bunganya relatif ringan, nanti teman-teman bisa bandingkan dengan KPR di bank lain. Kemudian tenornya sampai dengan 30 tahun. Yang bank lain itu ada yang cuma 15, ada yang 20, ada yang 25. Nah, kalau di BNI itu sampai dengan 30 tahun. Kemudian pengajuan kredit relatif lebih mudah. Nanti ada e-form yaitu BNI Krian, akan aku tunjukkan di belakang ya. Dan juga nanti ada semacam fitur top up dan juga subsidi suku bunga hingga 1% dengan KPR Cermat ya. Oke, silakan simak video singkat ini untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Untuk plafon dan tenornya teman-teman di BNI ini, untuk plafonnya itu sampai dengan 20 miliar ya. Kemudian untuk tenornya itu bisa sampai dengan 30 tahun untuk rumah tinggal, rumah susun, flat, apartemen, baik yang baru ataupun juga yang second. Tapi untuk ruko dan rukan itu 10 tahun, kemudian untuk pembelian kafling siap bangun itu 10 tahun ya. Jadi ya lumayan panjang juga ya. Kemudian untuk syarat dan ketentuan adalah untuk warga negara Indonesia, usia minimum 21 tahun saat pengajuan dan juga usia maksimal saat lunas kredit yaitu 55 tahun untuk pensiunan ataupun pegawai ataupun karyawan ya, dan juga 65 tahun untuk wira swasta ataupun profesional. Kemudian pegawai tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun bagi pegawai perusahaan yang belum go public dan juga 1 tahun bagi pegawai perusahaan yang telah go public. Dan juga tidak ada batasan minimal masa kerja khusus pegawai ASN ya. Nah, untuk ASN ini teman-teman bisa mengajukan tanpa batasan minimal kartapnya berapa tahun ya. Nah, untuk syarat dan ketentuannya teman-teman bisa cek di sini dokumennya apa saja. Yang pertama adalah fotokopi KTP, kemudian fotokopi kartu keluarga, surat nikah apabila sudah menikah ya, fotokopi NPWP ataupun SPT PPh 21 ini standar sebenarnya. Semuanya semua bank sama ya. Kemudian rekening gaji 3 bulan terakhir ini untuk yang karyawan, kemudian rekening koran 6 bulan terakhir itu untuk profesional ataupun pengusaha ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca di sini ataupun dihentikan video ini kemudian dibaca ya atau di capture ya. Nah, yang centang-centang ini teman-teman harus persiapkan. Kalau pegawai tetap maka yang ini ya yang karyawan, kemudian kalau profesional ataupun pengusaha silakan pilih sesuai kolom yang ada ya. Silakan disiapkan ya. Nah, teman-teman di bawah ini ada tambahan bahwa untuk properti baru, surat pemesanan rumah dari developer, teman-teman tinggal aja nanti minta ke developer ataupun biasanya developer yang membantu kita datang ke bank ya. Kalau untuk yang rumah second harus ada IMB, kemudian bukti lunas PPB tahun terakhir. Tapi ada juga ya beberapa bank yang minta sampai 3 tahun terakhir bukti lunas PPB-nya, silahkan teman-teman siapkan ya. Nah, untuk suku bunganya teman-teman bisa cek di sini ya. Nih, ada fix 1 tahun, fix 2 tahun ya. Teman-teman ini bisa sesuaikan ya. Kalau mau lebih ringan ya, lebih pasti ya silahkan ambil yang fix 10 tahun. Tapi kalau pengen yang ringan di awal ya silahkan pilih yang fix rendah ya. Fix 1 tahun, 2 ataupun 3 tahun ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek nih ya bunganya. Kemudian ada satu lagi fix tapi berjenjang. Jadi misalkan tahun pertama berapa, tahun kedua dan ketiga berapa ya, seperti ini ya. Jadi ini kita sudah tahu dari awal bunganya berapa, tapi nanti akan naik seperti itu ya. Jadi kita akan siap sesuai dengan kenaikan penghasilan kita, diharapkan seperti itu ya. Kemudian untuk biayanya, jadi ada provisi 1% dari plafon kredit, ini semua bank kurang lebih sama. Kemudian administrasinya itu 750 sampai dengan 2,5 juta ya, kurang lebih ini juga sama ya. Kemudian setelah suku bunga fix berakhir maka akan berubah menjadi bunga floating. Nah, memang sih kadang-kadang beberapa orang kaget karena begini, contohnya misalkan bunganya itu 6% ya saat fix. Tiba-tiba saat floating itu bisa saja menjadi 13%, jadi 2 kalinya lebih. Nah, angsurannya akhirnya ya bisa loncat jauh ya. Oke, seperti itu teman-teman harus tahu dari awal agar tidak kaget di kemudian hari, kemudian kesulitan untuk mengangsur ya.
Nah, teman-teman bisa cek juga simulasi angsuran KPR-nya ada di sini ya. Tinggal klik saja linknya ini, nanti saya sertakan di deskripsi. Oh ya, ini saya tunjukkan saja ya. Oke, kalau diklik tampilannya seperti ini, kemudian kita bisa melihat ya, simulasinya dari penghasilan kita ataupun dari harga rumah. Mungkin kita dari harga rumah ya. Kemudian kita masukkan misalkan ada rumah 500 juta begitu ya. Kemudian untuk masa kreditnya tahun berarti 240 bulan, dan setelah itu presentasi uang muka silahkan disiapkan. Teman-teman misalkan 20% seperti itu ya, ataupun 30% silakan. Kemudian suku bunganya sudah ada. Nah, kita langsung klik kalkulasi untuk melihat nanti cicilannya berapa ya. Nah, ini teman-teman ya, uang mukanya sekian karena kita memilih 20%. Kemudian nanti maksimal kreditnya mendapatkan 400 juta ya, karena 500 dikurangi 100. Kemudian angsuran kredit per bulannya adalah 3 juta ya. Oke, seperti ini. Dan minimal penghasilan per bulannya adalah 6 juta ya. Ini langsung kelihatan di sini. Kemudian kalau ingin mengulang, misalkan ini kita mau ganti ya, misalkan menjadi 30 tahun seperti itu ya. Kemudian uang mukanya misalkan hanya 10% ya, seperti itu. Kita tinggal klik kalkulasi lagi dan di sini langsung akan berubah. Angsuran kreditnya per bulan berapa, kemudian gaji per bulannya berapa ya. Oke, caranya seperti itu untuk simulasi nilai angsurannya. Selanjutnya untuk form permohonan, teman-teman bisa klik saja di e-form.bni.co.id dan seterusnya ya, yang ini ya. Ini linknya juga saya sertakan di deskripsi agar teman-teman nanti mudah, tinggal klik saja kemudian bisa dilihat apa saja yang harus diisi ya. Kita tunjukkan saja. Oke, jadi tampilannya seperti ini untuk form GRIA-nya ya. Nah, seperti ini silahkan masukkan tujuan kreditnya apa, misalkan untuk pembelian, kemudian nominalnya berapa silahkan diisi saja ya. Berapa yang sudah teman-teman ketahui rumah yang akan dibeli berapa, kemudian nama lengkapnya, kemudian setelah itu tanggal lahir ya, silahkan diisi juga. Dan setelah itu teman-teman isikan semuanya ya di bawah ya, nomor telepon, KTP, NPWP, alamat email, pekerjaan, penghasilan per bulan, nama perusahaan dan lain-lain ya. Scroll ke bawah semuanya diisi. Kemudian nanti unggah KTP dan juga NPWP. Silahkan difoto diunggah di sini ya. Dan setelah itu langsung saja kita centang semuanya di sini dan kemudian langsung kita klik submit. Oke, jadi caranya adalah seperti itu, syarat dan juga bagaimana cara mengajukan pinjaman KPR di Bank BNI. Kembali saya doakan semoga urusannya lancar dan hunian idaman teman-teman segera dimiliki. Yang ingin bertanya boleh langsung saja bertanya di kolom komentar dan tentunya masih banyak lagi informasi penting di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.